Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul makna pengakuan dosa. Seperti yang saya katakan saat teduh yang lalu, bahwa kita hari ini boleh datang dengan pengakuan kita. Siapkan hati untuk masuk ke hadirat Allah itu apa adanya. Nah, karena dosa adalah pemisah antara Tuhan dengan kita, segera akui dan tinggalkan. Janganlah ulur-ulur waktu, kalau kita bisa bertobat segera. Tuhan itu nggak akan menuntut lebih kok, selain hati kita yang sungguh-sungguh dan menyesali. Setelah itu nanti pertolongan Tuhan yang tiba. Tuhan akan bantu kita. Karena itu pengakuan dosa itu bukan hanya sekedar ritual agamawi. Tidak sedikit kepercayaan di dunia ini yang mempraktekkan pengakuan dosa. Itu juga kepada tokoh-tokoh agama. Tapi intisari daripada pengakuan dosa itu bukan kepada manusia. Intinya adalah kepada Allah. Nah, Roh Kudus itu memang diutus untuk menginsafkan dunia akan dosa yang pertama-tama sebelum kebenaran dan penghakiman. Berarti Roh Kudus itu bukan menghakimimu. Roh Kudus itu diberikan untuk memulihkan, untuk membantu kita sesalah apapun juga untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau yang jalannya sudah benar, dia akan mencegah kita untuk bersalah. Roh Kudus itu luar biasa. Ya. Jadi kalau kita hari ini, yang saya sampaikan hari ini bukanlah pengakuan dosa yang sifatnya liturgi atau ritual agamawi. Tetapi yang sifatnya koyak hati. Saya ingin Anda dan saya mengerti bahwa ada kuasa di balik pengakuan dosa yang benar di hadapan Allah. Jadi ingat Daud nih, waktu dia bersalah karena Batsheba. Yaitu salahnya dia, si Batsheba adalah korban juga. Dia membunuh, bukan hanya berzina. Di Mazmur 51 yang tidak saya bahas hari ini, itu luar biasa membuat luluh hati. Kata-kata pertobatannya itu loh. Kok bisa ya dia menjadi nenek moyang Mesias? Tuhan kok nggak pecat dia, kok nggak di PHK? Kenapa Tuhan memberi dia kesempatan kedua? Karena di balik pengakuan dosa, sungguh-sungguh ada pengakuan. Sungguh-sungguh ada pengampunan. Dan kalau Tuhan ampun itu Tuhan nggak tanggung jalan. Dia pasti akan teruskan sampai pemulihan. Enak aja kalau gitu Pastor Philip. Enak aja orang berdosa, kapok atau jerah dia lalu Tuhan ampuni, pura-pura nggak terjadi apa-apa. Enggak juga sih. Daud membayar konsekuensi yang cukup mahal. Tapi bukan berarti Tuhan menghukum dia. Tapi Tuhan membenarkan hatinya, terjadi detoks ilahi. Tetapi sungguhan, kalau dibandingkan dengan dosa yang dia lakukan, konsekuensinya itu Tuhan tidak menimpakan atas dia apa yang patut dia terima. Kalau Tuhan mau menghukum kita, kita semua sudah nggak bisa di-courting pasti neraka. Udah, mau pengakuan dosa, mau amal sosial percuma nggak bisa. Kalau bukan karena darah Yesus penebusan Tuhan, itu cuma-cuma diberikan pada kita. Nggak ada satupun di antara kita itu saleh di mata Allah. Dosa itu undang-undi lah, ada yang lebih besar dosanya, karena lebih vulgar. Ada yang di dalam hati bukan berarti lebih sedikit di mata Allah. Orang itu sama jahatnya, cuma tidak punya nyali atau tidak berkesempatan. Tapi bagi Tuhan, kalau Tuhan ampuni dosa itu, jangan kita berkata kok enak aja orang itu diampuni gitu aja. Kenapa dia diampuni cuma-cuma? Pertanyaannya, mau enggak Anda diampuni juga? Kalau mau jangan tuding orang lain. Karena bagi Tuhan, di mata Tuhan, dosa kita semua itu undang-undi. Loh kalau gitu, Pastor Philip, mending saya lakukan dosa aja yang vulgar. Loh ya silahkan kalau memang mau. Orang mikir-mikir tentang orang lain yang dia benci, biar dia mati ya. Sama kalau orang itu sungguhan membunuh, bukan bedanya di mata Allah. Allah menguji hati. Bedanya di depan pemerintah. Yang satu masuk penjara. Yang satunya dua-dua dosa, tapi yang satu masuk penjara. Yang satu lagi kepahitan aja hatinya. Dan dia hidup sengsara. Tapi di mata Tuhan sama aja. Jadi jangan berkata, kalau gitu aku dosa aja. Ada konsekuensinya. Tapi kalau pengampunan diberi itu nggak setimpal. Hukuman yang diberikan itu tidak setimpal dengan perbuatan kita. Kalau mau benar-benar main keadilan, kita semua nggak ada satu pun punya chance kesempatan masuk ke surga. Kita semua itu pasti masuk neraka tingkat paling bawah. Atau paling dalam di dalam perut hukuman Allah. Jadi jangan kita tuding orang lain, mari kita datang lucut hati sendiri. Kita datang dengan sungguh-sungguh dan berkata, Lord, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku serong hatinya. Pengakuan dosa itu powerful sekali, penuh dengan khasiat. Seperti yang saya katakan saat teduh yang lalu ya, saya minta Anda hari ini untuk membawa pengakuan dosamu. Alias di saat teduh yang sekarang ini, mari kita pemberesan dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh beres sama Roh Kudus
yang menyelidiki hati nurani kita. Kita pemberesan dengan Allah. Supaya apa? Supaya setelah saat teduh ini, kita memasuki halaman yang baru. Mari kita sekarang baca ayatnya di suatu surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayat pertama. Surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes 2, ayat yang ke-1, dan ayat yang ke-2. 2 ayat aja ya hari ini, tapi saya dalami. Kristus pengantara kita, di dalam judul Alkitab Indonesia. Catat di catatan khotbah Anda untuk saat teduh, judulnya begini, makna pengakuan dosa. Kita baca ayat pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ayat pertama, Yohanes, ini Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes, si Rasul kasih itu murid yang paling dikasih Yesus. Waktu dia menulis surat ini kepada kita, tapi pertama-tama kepada gereja-gereja di zamannya, Yohanes menyebut mereka anak-anakku. Garis bawah itu anak-anakku. Sebelum dia ngomong berikutnya, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berdosa, dia sebut mereka anak-anaknya. Anak-anakku. Nah, ada sebuah pewahyuan yang indah dari cara sebutannya. Bahwa dosa itu cenderung menyerang dulu orang-orang yang punya roh yatim piatu. Maksudnya apa? Ya, lebih gampang kita berdosa ketika kita merasa kecewa. Ketika kita jauh dari Tuhan, ya kan? Kalau orang lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus, wah, kayak seperti orang itu kebal dosa. Dia merasa seperti aku nggak mau berdosa lagi, aku nggak mau berpisah lagi denganmu selama-lamanya. Dosa adalah kejijikan karena dia lagi cinta Tuhan. Karena itu bahaya. Kalau ada anak muda yang sudah mulai jauh dari orang tuanya, dipendem itu perasaan dalam hati, itu orang rawan. Kalau dia belum jatuh dalam dosa yang serius, itu karena masih ada doa yang melindungi dia. Tapi berapa lama dia bisa bergantung dengan doa orang lain? Sebab satu titik setan akan menuntut dia. Kok enak dia numpang doang. Ada satu waktu Tuhan akan izinkan orang itu mengalami apa yang menjadi pilihan hatinya. Cepat lambat kalau dibiarkan terus-menerus dia nggak bertobat. Bertobat dari perasaannya, dia belum jatuh nih ceritanya. Orang itu pasti akan jatuh ke dalam dosa yang serius. Dan kalau dia pernah jatuh dalam dosa apa sebelumnya, itu 7 roh lebih jahat sudah mengincar dia total 8. Makanya sebutan Yohanes ini sangat profetik sekali, anak-anakku. Kadang-kadang kita beritahu sama orang berdosa, saya ngomong gini bukan berarti saya suci. Ini termasuk untuk saya. Jangan dosa ya, lu jangan dosa ya, lu jangan dosa ya. Nggak mempan. Mendingan dekatkan dia sama Tuhan, sembari kita beritahu sama dia jangan dosa, kalau bisa. Tetapi kunci sesungguhnya itu dekat sama Tuhan. Makanya itu orang kalau udah mulai bolong-bolong saat teduhnya, ini bukan legalisme atau hukum Taurat. Tapi pasti ada efek, ada kausa, ada sebab, ada akibat. Kalau orang itu mulai pelan-pelan menjauh sama Tuhan, erosi, kemunduran, orang begitu lebih rawan godaan. Lihat orang yang pacaran, kalau dua-dua pelayanan. Bukan hanya pelayanan doang, tapi sungguh-sungguh dan hidup dalam terang. Cenderung pacarannya kudus. Tapi kalau orang itu pernah dikecewakan, lalu dia mulai menjauhkan diri dari pertemuan. Udahlah, nggak gereja-gerejaan. Lihat nanti ya, ujungnya ke duniawi. Anak-anakku, bahaya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mulai merasa suam-suam kuku. Mulai jauh, kehilangan kasih mula-mulanya. Lebih celaka lagi dan bahaya adalah kalau dia merasa kecewa. Kalau dia mulai tertolak hatinya. Penolakan itu adalah dusta, sebab Tuhan tidak pernah menolak kita. Ayat ini juga Roh Kudus yang menginspirasi. Jadi Yohanes menulis dengan pewahyuan. Ketika menyebut kita anak-anakku, itu sebenarnya Tuhan Yesus Kristus menyebut kita adalah anak-anaknya. Jangan ada roh yatim piatu di dalam dirimu. Saya melihat ada yatim piatu yang sungguhan yatim piatu. Secara fisik tidak punya ayah, ibu kandung lagi. Tapi lihat, sikap hati mereka itu loh, attitude-nya ceria, positif sekali. Tapi saya lihat orang yang komplit satu set orang tuanya, papa mama ada. Semua orang cinta dia, tapi rasa kurang. Selalu compare, bandingkan. Itu bahaya loh. Bahaya. Jangan tunggu sampai seseorang itu jatuh.
Baru setelah itu kita sadar orang itu sudah jauh. Orang itu sudah bisa jauh sama Tuhan sebelum dia jatuh. Tuhan bilang di kitab Wahyu, ketahuilah bahwa kamu sudah jatuh di hadapanku. Kamu suam-suam kuku. Kamu telah kehilangan kasih mula-mula. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Padahal gereja itu belum murtad. Belum ada tanda atau noda dosa-dosa vulgar apa. Ada orang yang sudah jatuh. Yang sudah jauh dari Tuhan. Jauh dari Roh Kudus sebelum dia jatuh ke dalam dosa apa-apa. Dan orang yang peka tidak menunggu sampai kejadian kejatuhan itu. Dia akan berbalik kepada Tuhan. Anak-anakku, ini powerful sekali. Roh Kudus itu begitu lembut, begitu tipisnya. Dia bisa masuk ke dalam sela-sela hati kita yang tidak terdeteksi. Bahkan ketika kita itu melayani di gereja atau kita di dalam kalayak orang ramai, orang nggak bisa ngerti, padahal kita masih rohani. Tapi Roh Kudus bisa masuk demikian jelinya dan menemukan bahwa kita sudah menjadi yatim piatu, bukan lagi anak Tuhan. Kalau Anda ada yang merasa tertolak, cepat-cepat bertobat dari perasaanmu itu. Anda yang mulai mengeluh, Anda yang mulai jauh, Anda yang mulai kecewa, cepat berbalik, lari dari Babilonia. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Supaya kamu jangan berbuat dosa, ini adalah kalimat yang menunjukkan God's desire for every Christian. Sebenarnya for everyone in this world. Tapi kita realistis saja. Ini adalah kerinduan Tuhan bagi anak-anaknya, untuk setiap orang Kristen yang lahir baru, terutama. This is God's desire, so you will not sin. Supaya kita jangan berbuat dosa. Ya, dan Tuhan, karena Tuhan itu begitu rindu, Tuhan itu adil, Tuhan itu benar. Jadi Tuhan nggak pernah gini loh. Tuhan punya kerinduan, lalu tidak memberikan kepada kita tools atau alatnya untuk mencapai hal tersebut. Tuhan nggak suruh kita makan, lalu simpan sendoknya. Ya kan? Tuhan nggak suruh kita bertobat, tanpa terlebih dahulu dia korbankan putranya di Kalvari. Untuk setiap orang yang bertobat, memperoleh pengampunan secara legal di hadapan Tuhan. Our God is provider. Allah kita itu menyediakan, dan dia telah menyediakan segala sumber daya di bumi dan langit, di sorga dan dunia, agar kita bisa hidup berkemenangan terhadap dosa. Paling sedikit, paling tidak, at least, persediaan atau penyediaan Allah bagi kita untuk menang dari dosa adalah darah anak domba. Darah anak domba Allah, iya. Sejatuh-jatuh kita itu masih punya darah. Lebih bagus dari darah Habil yang innocent atau yang lugu itu, yang dibunuh sama kokonya namanya Kain. Yang berseru dari tanah kepada Allah. Allah mendengarkannya dan tanya sama kakaknya, di mana adikmu? Lalu Kain menjawab, apakah aku ini penjaga adikku? Kalau darah seorang martir bisa berseru, apalagi darah Yesus. At least we have the blood. Untuk kita menang atau hidup berkemenangan terhadap dosa, kita semua ini yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita punya akses langsung kepada darah Yesus di Kalvari atau Golgota. At least, paling tidak, ada darah Tuhan yang mengcover kita. Saat kita jatuh, kita tidak harus terus ke bawah sampai tergeletak. Kita bisa bangkit lagi apapun konsekuensinya. Karena darah itu berseru dari tanah, menyambut kita dan berseru untuk kita kembali kepada Tuhan. We have the blood, at least paling sedikit. Tapi alangkah indahnya bukan darah anak domba saja. Alangkah indahnya kalau kita dilengkapi dengan pengurapan untuk taat. Roh Kudus diberikan kepada kita itu kan kuasa kebangkitan. Bukan hanya kematian Yesus. Roh Kudus diberikan kepada kita, pribadi ketiga Allah Tritunggal ini ditaruh di dalam diri kita. Ini kan supaya kita hidup berkemenangan, karena roh di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia, yang selalu menggocoh, menggoda, yang selalu ingin menjatuhkan dan meruntuhkan kita dan memisahkan kita dari Allah kita. Roh Kudus itu ditaruh di dalam diri kita, sehingga kita tidak bisa berpisah dari kasih Kristus. Kita tidak bisa lagi separated from the love of Christ. Alangkah baiknya kita nggak hanya bergantung dengan darah. Makanya kalau kita perjamuan kudus kan nggak hanya mengambil cawan yang melambangkan darah Yesus, tapi kita juga ambil tubuh. Kita juga ambil tubuh. The word becomes flesh.
Kita juga ambil tubuh yang dilambangkan dengan roti yang kita pegang lalu kita makan setelah pendeta doakan. Tubuh dan darah Yesus bukan hanya darah saja, tapi kita juga punya firman. Firman itu menjadi daging. Akulah roti hidup, kata Yesus. Kita punya kuasa firman. Jadi nggak hanya merengek-rengek minta pengampunan, lalu darah Yesus membasuh kita. Semerah apapun dosa kita, seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Iya itu. Tapi jangan UMR-nya selalu minimalis. Naik dong, naik bertingkat-tingkat. Tuhan sambut kita dari atas. Lord, I have your word. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. We have the word. Ya kan? Dan kita juga punya pengurapan, the anointing. Kita punya urapan Roh Kudus. Penolong yang lain yang Yesus janjikan saat aku naik ke sorga kembali kepada Bapa, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Parakletos, Roh Suci itu. Aku akan memberimu kuasa menjadi saksi, bahkan bukan hanya tidak berdosa. Kamu akan bisa menobatkan orang berdosa. Wahai, luar biasanya kita menjadi lebih dari pemenang. We don't have only the blood. We have the anointing. Kita tidak punya darah Yesus saja, kita punya urapan. Urapan Roh Kudus. Jadi jangan sampai kita itu menangnya pas-pasan gitu. Kalau jatuh ya bangun. Yohanes itu sangat realistis. Nanti kalau kita baca berikutnya ya, dia ngomong begini, kita baca aja. Namun jika seorang berbuat dosa, nah realistis kan? But if anyone should sin, ya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes itu realistis. Ini sudah kakek-kakek tua ketika dia menulis surat-surat terakhirnya. 1 Yohanes salah satu surat-surat akhirnya. Tentunya yang terakhir adalah Wahyu. Nah, Yohanes ini sudah jadi orang tua. Usianya sudah 80, misalkan. Dia ngerti realistisnya. Dia itu udah melihat realita. Dia lihat pada dirinya, dia lihat pada orang lain, pada Petrus yang masih kadang-kadang jatuh bangun, udah jadi rasul pun masih pernah munafik, ditegur sama Paulus. Dia lihat bahwa realita kita itu tidak seindah dan sesempurna yang kita kira. Manusia masih jatuh bangun sih. Masih belajar dari kesalahan minimal. Makanya itu Yohanes berkata gini, namun jika seorang berbuat dosa. Dari kalimat namun jika seorang berbuat dosa, ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa we do not have to sin. Ini kan kata namun jika, ini kan nggak tentu. Ini kan pilihan, ya kan? Namun jika seorang berbuat dosa, namun jika it is so clear to me that we do not have to sin. Sangat jelas bahwa kita tidak harus berbuat dosa. Namun demikian, tetap kadang-kadang kita berdosa. Maka kita lanjutkan, Yohanes memberi solusinya. Kakek iman ini punya jalan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Isn't that beautiful? Kalau sampai dosa ya nak, kamu punya seorang pengantara. It's not the end of the world. Belum kiamat. Pengantara pada Bapa itu yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata pengantara ini saya mengambil kesimpulan kalau ada seorang pengantara, berarti setiap kali kita berdosa, hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Setiap kali kita itu jatuh dalam sebuah dosa, persekutuan kita dengan Tuhan itu rusak. Jadi dosa itu memang breaks our fellowship with God, atau dosa itu memutuskan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau nggak gitu, nggak ada kata pengantara. Kalau fine-fine saja, how are you? I'm fine, thank you. Kalau kita ada pengantara, itu berarti ada putus di tengah. Kalau ada jembatan, itu berarti ada lubang atau lembah, atau paling tidak lautan. Dan Tuhan berkata, Yohanes berkata, jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara. Nah, pengantara di sini artinya advokat. Advokat itu lawyer atau pengacara. Kamu punya seorang pengacara in your favor, seorang pengacara yang menjadikan kamu favoritnya. Bedanya pengacara di dunia dengan pengacara yang adalah Tuhan Yesus di sini, pengacara di dunia itu memutihkan yang hitam. Artinya, salah pun bisa jadi benar. Kalau Tuhan nggak begitu loh. Pengacara ini berbuat lebih daripada yang dibayar
Kan kita nggak bisa bayar dia, wong siapa yang bisa membayar Tuhan Yesus? Dia bayar lunas itu semua adalah dari dirinya, mana ada dari ketaatan kita, mana di antara kita yang diselamatkan karena ketaatan sendiri, atau kesalehan bahkan. Kalau kita masih percaya kita bisa masuk surga karena amal sosial, kita tersesat. Semua itu karena darah dan pengorbanan Yesus. Pengacara ini bukan hanya membelamu, dia rela mati untukmu. Pengacara ini tidak akan memutihkan apa yang hitam. Dia suruh kita ngaku. Bayangin, tidak ada pengacara di dunia yang suruh kliennya nggak ngaku. Dia pasti akan usahakan untuk kliennya mendapatkan cetusan not guilty. Tidak bersalah. Demikian dicetuskan di pengadilan. Dia akan berbuat sebisa mungkin, apalagi kalau dia dibayar mahal. Hanya satu pengacara yang suruh kita ngaku di pengadilan Allah. Yes, I'm guilty. I'm a sinner. Tapi setelah itu dia berkata, aku yang bayar. Lalu dia mati di Kalvari. Lalu dia berbicara kepada Allah, Bapa di sorga. He is in my care. Setelah kita ditebus, Yesus berkata, dia milikku. Aku akan jaga. Aku akan didik dia. Luar biasa kan? Makanya setan koar-koar di pengadilan Tuhan. Waduh, kiranya sudah bisa hukum kita, bisa bawa kita, seret kita bersama dengan dia suatu hari dalam penghakiman yang kekal. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wah, setiap kali dia tuduh kita di tahta sorga, selalu Tuhan yang bela kita. Dan setiap kali Tuhan bela, Tuhan berkata, dia bukan urusanmu. Dia adalah karya tebusanku. Aku sudah membeli dia. Aku akan didik dia. Kalau dia harus sengsara setelah dia berdosa, menanggung konsekuensi atau apa, seperti Daud bahkan. Yesus berkata, itu bukan karena aku menghukumnya. Itu karena aku mendidiknya. Makanya di Ibrani dikatakan gini, janganlah hatimu itu putus asa, apalagi kecewa jikalau engkau disesahnya. Sebab Tuhan hanya menyesah anak-anak yang dianggap sah. Kalau Anda tidak pernah didisiplin oleh Tuhan, mungkin adalah anak gampang. Mana ada orang tua baik tidak didik anaknya. Kalau anak itu tidak dididik sama orang tuanya, kemungkinan kalau dia bukan yatim piatu, ya dia anak gampang. Kalau Yesus sampai mengizinkan sesuatu yang parah terjadi setelah Anda berdosa, jangan marah sama dia dong. Malah minta pertolongannya. Jangan membantah, jangan membangkang, tambah lama dalam proses Tuhan. Kalau sampai kita diproses sama Allah, sekalipun sakit, kan itu kesalahan sendiri ya kan? Sekalipun kita harus menderita konsekuensi tertentu, jikalau harus itu terjadi, terima saja. Paling tidak Anda masih bisa berbangga, Tuhan peduli sama Anda. Kalau ada sesuatu yang hangus, minimal namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Bersyukur dulu bahwa Anda adalah anak-anak yang sah. Jadi, memiliki seorang pengantara itu punya advokasi. Yesus itu membela kita ketika kita dituduh di pengadilan tahta Allah. Iblislah pendakwanya. Bapa tidak mendakwa kita. Dia memberikan putranya yang tunggal loh, Yohanes 3:16. Masa dia berikan anaknya sendiri lalu dia nggak mau ampuni. Yesus aja disuruh mati untuk kita. Makanya Bapa di sorga itu bukan hanya hakim yang adil. Dia itu Bapa yang penuh kasih sayang. Yesus sudah mati untuk kita. Masa Tuhan syukuri kalau kita dosa? Kapok-kapok ini ceritanya. Enggak, Tuhan pasti akan cari jalan dan menuntunmu ke jalan yang benar. Roh Kudus diutus untuk kemenangan kita. Jadi kalau kita kalah, dia jadikan kita itu urusan pribadinya untuk gimana dia genahkan. Karena itu, bayangin kalau Allah Tritunggal di pihak kita, siapa lawan kita? Tugas kita, jangan bantah itu aja. Ngaku di depan Tuhan. Saya pernah suatu hari, dulu awal-awal kenal Tuhan ya, saya melakukan suatu kebodohan alias kesalahan. Saya jatuh dalam dosa lama. Waduh, merasa guilty, merasa dirty, merasa kotor, merasa bersalah sekali. Saya masih ingat kok. Lalu hari itu menjadi hari yang sangat miserable, hari yang sangat-sangat tidak enak bagi saya. Apapun juga hati saya itu down sekali. Mau lari dari Tuhan juga rasanya sampai kapan? Saya tahu nih, cepat lambat saya harus kembali. Lebih baik cepat daripada lambat. Saya mau kembali sekarang, saya takut. Saya kembali sekarang, saya merasa kok enak ya, seperti ada dakwaan. Itu loh. Setiap kali Anda mau kembali itu susah. Itu karena di sebelah kiri kanan itu ada yang mendakwa Anda. The accuser of the saints, pendakwamu itu namanya setan. Enak aja lu, habis dosa, datang ke Tuhan minta maaf. Ya,
gitu bilang cinta Tuhan. Aduh, membuat saya mau maju selangkah nggak jadi. Kamu kan sudah tahu, udah janji dulu nggak lakukan itu lagi. Kenapa kok jatuh lagi? Pendusta kamu. Kamu pendusta kamu. Ya, percuma sekarang kamu ngaku-ngaku, kamu berbohong lagi, pengakuanmu itu dusta. Kamu sendiri tahu kan, bahwa suatu hari nanti bulan depan mungkin kamu akan jatuh lagi atau minggu depan. Pokoknya kamu akan jatuh lagi deh. Gak usah pura-pura. Mau maju lagi gak bisa. Akhirnya saya ketiduran. Capek saya. Saya capek bergelut dengan pikiran sendiri. Saya kira itu pikiran sendiri. Saya gak ngerti. Hari ini saya paham setelah saya lebih dewasa rohani. Bahwa itu semua setan semua. Saya gak buka Alkitab. Setiap kali buka Alkitab. Mau cari apa? Cari janji-janji supaya bisa pemutihan. Aduh, mau doa, mau nyembah. Saya nyanyi satu lagu. Yesus kau sungguh baik. Ada maunya. Aduh, sampai saya taruh gitar saya. Akhirnya saya ketiduran. Saya masih ingat waktu itu. Waktu ketiduran tiba-tiba saya terbangun. Terjaga. Itu tidur siang. Saya nggak ada rencana mau tidur siang. Tapi saya terlalu lelah. Bergumul dengan diri sendiri. Saya terbangunkan. Waktu terbangun itu saya sedih sekali. Sedih sekali rasanya. Aduh bodoh Philip bodoh. Kenapa kamu lakukan sekali. Nyeselnya itu seharian. Kalau terusin 3 hari bisa sebulan. Tuhan. Aduh sudah rasanya Tuhan sudah gak bisa ampuni aku ini. Orang kayak aku ini percuma segalanya. Saya dengar suara. Bukan audible. Sepoi-sepoi bahasa. Tapi itu gak bisa salah itu suara Roh Kudus. Philip, have you ever been worthy? Kaget saya. Philip, emangnya kamu pernah layak tah di hadapanku? Tiba-tiba di depan saya itu seperti penglihatan. Tapi bukan melihat TV gitu. Tapi saya lihat dengan jelas. Bukan halusinasi. Itu seperti di setel video. Adegan dan semua klip-klip dosa saya. Dari saya kecil sampai besar, sampai nggak peduli saya sudah kenal Tuhan. Waktu saya umur 18 tahun, saya masih jatuh bangun dalam dosa itu di setel semua. Seperti film yang terus jalan di depan saya. Lalu sekali lagi suara itu di hati saya. Tell me, when have you been worthy? Kapan kamu pernah layak? Nangis saya. Nangis. Tuhan, thank you for forgiving me, untuk mengampuni aku. Langsung bebas. Udah gak bergumul dengan diri sendiri. Itu advokasi. I don't know what's happening over there. Saya gak tahu terjadinya gimana di alam roh itu. Tapi saya tahu Yesus take care semua. Pasti ada terjadi perdebatan di alam sorgawi, di mana setan tuduh-tuduh, tuding-tuding. Yesus bisa tepis semuanya untuk saya. Di mana bisa memuaskan justice atau keadilan Allah. Saya tahu sesuatu terjadi. Yesus di sebelah sana, my lawyer di sorga, pengacaraku di sorga. Bukankah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, selalu senantiasa bersyafaat untuk kita. Tapi rohnya Yesus di sebelah sini, lawyer di sisi saya. Bukan membela saya, terhadap saya, bukan. Tapi meluruskan saya. Di sebelah sana, paper-papernya kelar. Di sebelah sini, dia kelarkan hatiku yang masih bergumul, bergelut, dan tidak jelas. Dia luruskan hati saya. Itu yang disebut seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus berkata begini, setelah aku naik ke sorga, akan ku minta kepada Bapa memberimu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus di sebelah sana, di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah sini, Roh Kudus, rohnya Yesus di sebelah sisiku meluruskan aku. Isn't that wonderful? Isn't that wonderful? Tugas kita cuma apa? Ngaku. Maka, nanti ya saya beritahu kenapa kita ngaku, saya kasih poinnya sederhana, lalu kita selesai ayat 2 dulu. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Isn't that wonderful? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa kita itu berarti Tuhan tidak shock dengan dosamu. Tuhan tahu semua. Segala dosa loh. Nggak main-main, bukan sebagian. Berarti Tuhan itu tidak shock sama kelemahan Anda. Tuhan tahu semuanya. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita yang dia berikan bukan hanya penebusan di Kalvari. Kata pendamaian itu bukan hanya atonement atau penebusan, tapi juga help. Tapi juga bala bantuan.
Tuhan memberi kita banyak pertolongan untuk menolong kita. Contohnya keluarga yang support kita. Kalau Anda punya keluarga yang baik. Kalau enggak pun, Tuhan masih punya keluarga lain untuk dirimu, minimal keluarga Tuhan. Gereja itu juga help. Pendamaian. Bukan hanya atonement, penebusan. Itu juga bala bantuan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Makanya itu sampai sekarang masih berlaku loh. Kalau Anda hashtag saya butuh teman, Gereja Mawar Syariah akan segera untuk merangkulmu dan membantumu. Bala bantuan apa lagi? Saya diberikan karunia berbahasa roh, berbahasa lidah. Jadi kalau saya digoda sesuatu ya, kalau saya nggak tahan, minimal saya bahasa roh, nggak usah minimal, 10 menit aja lah maksimal. Ya, 5-10 menit saya berbahasa roh, itu beda loh. Tadi waktu saya digoda bisa langsung jatuh dalam dosa. Kalau saya tunggu 10 menit, itu bisa beda loh. Apalagi kalau saya berbahasa lidah, kalau saya berdoa berbahasa roh begitu. Godaan itu menyusut. Saya bisa berpikir jernih karena Roh Kudus yang take control atau yang mengendalikan. Itulah kata pendamaian. Nah, saya kasih 3 poin sederhana, saya selesai dengan ini. Bagian kita hanyalah mengakui dosa kita. Nanti lawyer yang urusi semua. Kenapa kita mengaku dosa kita? Maknanya di mana? Apa sih makna pengakuan dosa? Tulis yang satu. Kenapa kita mengaku dosa ya? Karena pengakuan dosa itu artinya setuju. Kita setuju dengan Tuhan kalau kita memang salah. Jangan bantah, jangan menyangkal. Kita memang salah. Bawa kata-kata pengakuanmu. Itulah makna pengakuan dosa. Setuju dengan Tuhan. I agree with you, Lord. You're right, I'm wrong. Yang kedua, kenapa mengaku dosa? Untuk memastikan kita tidak menyembunyikan apa-apa dari Tuhan. Karena Tuhan itu menghendaki kebenaran dalam batin. Diam-diam dia memberitahukan hikmat. Jangan sembunyikan apa-apa. Tuhan tahu nggak dosa kita tanpa kita ngaku? Tahu. Tapi sebelum kita ngaku, kita masih bersembunyi. Seperti Adam dan Hawa di balik pohon-pohon dengan cawat buatan. Tapi waktu kita mengakui dosa kita, itu tumpah ruah jiwa kita. Kita apa adanya. Yang terakhir, kenapa kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Bawa kata-kata penyesalan kita. Itu karena kita sedang memohonkan pertolongan Tuhan atas kelemahan kita. Waktu kita mengakui kita lemah, dia kuat. Tuhan, ampuni aku ya. Aku menyesal. Aku minta tolong, jangan janji palsu. Minta tolong kau bantu aku untuk menang atas kebiasaan burukku. Saya yakin loh, bahkan efek khasiatnya daripada mengaku dosa itu, Yakobus 5 ayat 16 nggak usah dibuka. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bahkan ketika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, kesembuhan pun kerap kali terjadi. Ada terjadi miracles karena ada kuasa dalam pengampunan dosa. Mari kita bawa hati kita yang kotor sekalipun kepada Tuhan.